Kita kembali berbincang dengan Prof. Amin. Prof. Amin, apa sebetulnya kendala yang dihadapi dalam proses membuat vaksin merah putih ini dari Eijkman sendiri? Kendalanya tentu pertama, kita memang mulai dari scratch ya, artinya ketika bulan Maret Maret yang tahun lalu ya, 2020 kami menerima instruksi untuk mengembangkan vaksin merah putih ini. Kami memobilisasi semua yang kita miliki ya, mulai dari SDM, peralatan dan sebagainya. Kita bisa mulai dan sesuai dengan timeline sebetulnya bahwa dalam 12 bulan kami sudah bisa menghasilkan bibit vaksinnya. Ya, jadi dari segi teknis sebetulnya tidak ada kendala. Hanya saja ketika akan memasuki proses industri, maka kami harus melakukan upscaling namanya ya, jadi meningkatkan produktivitas, meningkatkan yield-nya, artinya capaiannya ya, agar vaksin itu bisa bibit vaksin itu bisa diproduksi dengan perolehan yang tinggi, sehingga nanti proses produksinya bisa lebih efisien dan vaksinnya bisa lebih murah. Nah, ini yang proses sekarang ini sedang dilakukan antara Eijkman dengan Bio Farma. Nah, nanti apabila ini sudah selesai, kita akan lanjutkan dengan uji praklinik dan uji klinik tentunya. Nah, beberapa kendala yang kita alami utamanya adalah pengadaan reagens dan peralatan yang kalau dalam situasi non-pandemik itu kita bisa mendapatkan dalam waktu yang relatif singkat. Tapi dalam situasi pandemik itu dibutuhkan waktu yang seringkali sampai 2 atau 3 kali lipat, ya, lebih lama daripada situasi non-pandemik. Ini yang seringkali juga menghambat. Tapi ke depannya nanti kalau sudah masuk dalam fase praklinik dan uji klinik utamanya, kendala yang kami antisipasi adalah populasi yang akan menjadi subjek penelitian. Oke, nanti kita tahan dulu di situ, Prof. Amin. Ini menarik, ada kendala pada saat memproduksi vaksinnya, kemudian sampai saat ini sudah tahap akan dilakukan industri, begitu ya, dilempar ke Bio Farma. Kemudian nanti akan seperti apa tahap uji klinis 1 dan 2, 3-nya ini kira-kira apa saja tantangan akan dihadapi. Tapi nanti ya, Prof ya, kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pemirsa. Kita kembalikan lagi lanjut dialog dengan Prof. Amin. Prof. Amin, kita ingin tahu tadi sempat terputus menjelang kumandang azan maghrib, apa saja kira-kira antisipasi ataupun kemungkinan kendala yang akan dihadapi dalam proses uji klinis tahap 1, 2, dan 3? Ya, uji klinis itu namanya uji klinis, artinya harus diuji kepada manusia dan subjeknya itu bukan pasien. Jadi subjeknya syaratnya adalah harus orang sehat, harus orang yang belum pernah divaksinasi, harus orang yang tidak sedang sakit. Nah, saat ini kan vaksinasi sudah mulai sebagian besar di kota-kota besar. Nah, kalau kita lihat kemarin waktu uji klinik salah satu vaksin yang sekarang sudah beredar itu kan saat itu belum ada yang divaksinasi, sehingga mudah dilakukan di mana saja. Tapi saat ini dengan sudah berjalannya program vaksinasi, maka kita harus mendapatkan populasi yang belum terjamah dengan vaksin, ya, agar observasinya bisa lebih objektif, ya, tidak dipengaruhi oleh subjek yang sudah pernah terpapar. Nah, itu salah satu tantangannya. Yang kedua, masih terkait dengan itu, mungkin kami harus melakukan di lebih banyak daerah, ya, bahkan kami sudah mengantisipasi mungkin akan bekerjasama dengan beberapa negara lain, ya. Jadi uji klinik itu yang terutama yang fase 3 nantinya, bukan tidak mungkin kita akan kerjasama dengan beberapa negara tetangga misalnya yang juga sudah memperlihatkan minatnya untuk memperluas cakupan uji klinik tadi. Ya.
Prof, bisa diberitahu Prof kapan timeline untuk masing-masing uji klinis 1, 2, dan 3 ini Prof? Karena kan tanggatnya kita bisa mempergunakan vaksin itu di Agustus 2022. Nah, timelinenya 1, 2, 3 ini seperti apa Prof? Ya, kita berharap pada akhir tahun ini kita sudah bisa mulai uji klinik fase 1. Ya, sebenarnya fase 1, 2, dan 3 itu diperkirakan masing-masing 6 bulan. Oke. Ya, tetapi tidak berarti 3 kali 6 bulan. Karena fase 2 itu bisa segera mulai ketika fase 1 sudah berjalan misalnya 50%. Kalau hasilnya sudah menjanjikan, maka fase kedua sudah bisa mulai. Oke. Nah, begitu juga ketika fase 2 berjalan 50% dan sudah memberikan hasil yang menjanjikan, maka fase ketiga sudah bisa mulai. Nah, Badan POM memperkirakan proses itu akan makan waktu sekitar 8 bulan. Ya, oleh karena itu, ketika kita melakukan atau menyusun timeline, kalau kita bisa mulai di sekitar November, Desember tahun ini, maka kira-kira butuh waktu 8 bulan ke depan. Nah, tapi sekali lagi, emergency use authorization itu atau EUA bisa diberikan bahkan sebelum uji klinik fase 3 selesai. Oke, Prof. Ya, jadi fase 3. Ya. Prof, begini Prof, ini kan saya dapat informasi dari tadi juga Prof menyebutkan bahwa platform yang dipergunakan adalah protein rekombinan. Nah, ini seefektif apa bisa menghalau virus-virus varian baru yang datang sekarang, varian Delta, kemudian juga ada soal varian Kappa dan juga mungkin sejumlah varian lainnya. Apakah akan efektif virus yang kita buat ini Prof? Maksud saya apakah akan efektif vaksin yang kita buat ini untuk menghalau virus tersebut? Dan butuh berapa kali suntikan nih Prof rencananya untuk vaksin yang dikembangkan ini Prof? Apakah 2 kali seperti vaksin yang sudah beredar atau bagaimana? Ya, direncanakan suntikannya dibutuhkan 2 kali, ya, dengan jadwal yang kurang lebih sama dengan vaksin yang saat ini sudah beredar. Jedanya antara 2 sampai 4 minggu antara suntikan pertama dan kedua. Dan karena desain dari vaksin ini ya menggunakan protein spike protein, dan utamanya adalah bagian RBD-nya ya, bagian ujungnya yang memang harus dihambat oleh antibodi. Ya, nah kita mengharapkan antibodi yang terbentuk itu betul-betul spesifik terhadap RBD tadi. Ya, jadi tidak perlu mengenali bagian-bagian lain dari virus. Karena yang menentukan kemampuan netralisasi virus itu adalah kalau kita bisa menghambat RBD tadi, ya, reseptor binding domain. Optimis nggak Prof? Mungkin begini Prof, optimis nggak bahwa vaksin merah putih yang dibuat Eijkman ini bisa menghalau varian-varian baru Prof? Singkat saja Prof. Ya tentunya ya, artinya kita itu harus dibuktikan tentunya dengan nanti beberapa uji, tetapi uji awal ya, walaupun masih skala kecil dengan komponen yang sama dengan RBD yang sedang kita garap ini, itu menunjukkan masih di tikus ya, masih di mencit, itu menunjukkan responsnya sangat baik. Ya, antibodi yang dibentuk sangat baik, dan cara kami menguji adalah dengan uji netralisasi. Ya, jadi kalau antibodinya memang mengenali tadi yang saya sebut RBD dan dia bekerja secara spesifik, maka dia akan menetralisasi virus yang diujikan. Baik. Nah, kami menggunakan teknologi itu, ya, pendekatan plaque reduction neutralizing test itu betul-betul menguji kemampuan antibodi dalam menetralisasi virus. Ya. Oke, baik. Nah, diharapkan itu kan akan terjadi di in vivo namanya, di dalam tubuh manusia. Baik. Terima kasih Prof. Amin Subandrio, Kepala Biologi Molekuler Eijkman. Kita berharap agar vaksin ini bisa berjalan lancar prosesnya sehingga Indonesia bisa memiliki vaksin sendiri sesegera mungkin sesuai dengan timeline yang kita harapkan di Agustus 2022. Selamat petang Prof. Amin, semoga sehat selalu. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami juga akan berbincang dengan Dr. Windu Purnomo yang merupakan epidemiolog dari Universitas Airlangga. Saat ini sudah tersambung bersama kami, kita sapa dulu. Selamat petang Dr. Windu.
Selamat petang, Mbak. Iya, nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi nih bagaimana progres vaksin merah putih yang saat ini sedang dikembangkan juga di Unair. Tapi nanti ya dokter ya, kita akan berbincang usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.